Nah, bedanya fasor dengan vektor itu dia harus ada referensi kalau fasor. Referensi siapa? Cos misalnya. Kayak yang lain akan ikut dia, ikut si cos ini. Jadi cos omega t plus 0 derajat adalah referensi. Jadi yang lain ikut dia. Kalau vektor kan enggak, vektor itu mutlak. Kalau fasor enggak. Misalnya saya bisa set 0 derajat di sini bisa. 0, 90, 180, 270 bisa. Tapi nanti bilang di awal bahwa referensinya itu ya, yang lain ikut. Tinggal geser-geser ya rasanya. Nah itu bedanya fasor dengan vektor. Fasor itu phase vektor gabung. Tapi penjumlahannya ikut cara vektor. Ikut cara vektor. Jadi misalnya saya punya tegangan seri. Nah, yang ini 100 sin omega t, yang ini 200 cos omega t. Ini 200, tadi 100 ya, sin omega t. Mana jumlahnya? Nah itu. Kalau penjumlahan dia ikut cara vektor. Bedanya cuma sedikit, cuman dia butuh referensi. Kalau fasor ya. Jadi gampang kalau kita menjumlahkan tegangan, gampang pakai menggunakan fasor ya. Iya, bisa diikuti ya. Ada yang mau tanyakan nggak sebelum jadi susah? Ya. Tadi kan yang di fasor yang sebelumnya ini itu ada kayak apa, dia mulainya nggak dari 0 itu juga boleh atau bisa digeser ke 0 aja. Ya. Jadi umumnya, pada umumnya 0 itu di sini, terus bertambah ke sana dia, kayak lingkaran. 0, 90, 180, 0 lagi. Kalau minus berarti 0, min 90, min 140, min 270. Seperti itu. Umumnya kita menggunakan, kalau di kuliah power pada umumnya cos omega t jadi referensi. Oke ya. Nah itu fasor tuh. Nah, sekarang balik lagi ke impedance. Jadi kalau pada L ya, tegangan sama arusnya beda 90 derajat kan. Nah arusnya telat. Ini kemarin saya jelasin di kuliah apa? L itu, nah ini kalau mungkin perawatan mesin mungkin lebih mudah ini yang memahaminya. Dia inersia. Induktor itu inersia untuk arus. Dan kalau semakin besar massa, semakin tidak mudah berubah. Apa ini? Kecepatannya. Nah, ada kan? Massa besar, jalan gitu. Untuk mengubah kecepatannya susah. Semakin besar massanya, semakin. Nah, di listrik juga ada masalah kayak gitu. Semakin besar induktansinya, semakin tidak mudah berubah arusnya. Akibatnya arusnya telat. Tegangan berubah arusnya belum berubah. Arusnya telat. Makanya dalam induktor arusnya telat 90 derajat. Itu maksudnya. Ya. Ini tegangannya ini sin omega t, arusnya sin omega t kurang 90. Benar deh. Di kapasitor tegangan yang telat. Jadi yang tegangan, arus yang duluan. Ya. Tegangannya sin omega t arusnya duluan 90. Tapi selalu 90. Ya. Tegangan dan arus di terminal kapasitor itu selalu berbeda 90 derajat. Kapasitor atau induktor. Tergantung siapa yang duluan. Kalau induktor berarti yang duluan adalah tegangan. Karena arus telat. Induktor arus telat itu aja deh. Kapasitor tegangan yang telat. 90 derajat. Oke, nah kalau saya gambarkan ini dalam fasor, satunya sin omega t, satunya sin omega t kurang 90.
Atau saya pakai jangan sin deh, pakai cos boleh juga. Jadi V-nya cos, V sama dengan Vm cos omega t. I-nya Vm per omega L cos omega t kurang 90. Jadi kalau digambar, ini tegangannya cos omega t kan, yang ini cos omega t kurang 90. Nah begitu. Ininya adalah Vm per akar 2, nilai efektifnya. Oke. Yang ini besarnya adalah Vm per omega L per akar 2. Nah gitu. Ini arus nih. Ini tegangan. Recall lagi nggak? Ini kan dulu belajar pasti. SMA belajar. Oh iya. SMA dan TPB kalau di TPB. Saya hanya recall aja. Nah, kemudian saya coba ini saya namain nih. Ini saya namain. Saya namain dengan belum ya. Nah, kita cari rasionya dulu. Jadi tegangannya Vm per akar 2. Nah, arusnya adalah Vm per akar 2 juga per omega L kan. Cuma dia di sumbu imajiner. Sebenarnya imajiner. Minus J. Ya. Ini coret nih. Ini sama dengan Z nya kan. Jadi Z sama dengan omega L seper minus J. Ya. Seper minus J. Saya kaliin J. Boleh nggak? Nah, J kali J minus 1 kan? Minus 1 kali minus plus hilang ya? Jadi J ambil J. Nah, jadi Z nya adalah J omega L. Gitu. Ya kan? Jadi XL sama dengan J omega L. Dulu kan gitu belajarnya. Nah, saya pakai pasok. Lakukan yang sama untuk C, nanti dapatnya seper J omega C Z atau XC ya. Mau tanya dulu nggak? Ini udah agak membingungkan. Listrik ini sebenarnya agak lebih bingung sebenarnya sih. Udah ngerti. Nah, itu seperti itu ya. Nah, saya combine. Tadi udah dapat R, ada L, ada C kan? Saya bisa combine antara R dan L, saya combine. R itu dia di sumbu real, sedangkan L atau C itu di sumbunya imajiner. Ya. Jadi kayak gini, R plus JXL, impedance. Jadi impedance-nya, nilai besar impedance-nya itu kita gunakan Pythagoras. Kayak gitu. Segitiga impedance itu. Impedance triangle. Oke. Udah ya, jadi impedance seperti itu ya. Sekarang daya. Ada namanya daya sesaat, instantaneous power. Daya sesaat itu gampang, tegangan sesaat dikali arus sesaat. Tegangan pada T dikali dengan arus pada T. Jadi kalau misalnya tegangan dan arusnya berubah terhadap waktu, ya, maka kita bisa define namanya daya sesaat.
tegangannya nih. Nah gitu. V, PT ya. Ini IT. Nah gitu. Nah PT ya kaliin aja. Titik ini kali itu. Namanya daya sesaan. Ya. PT sama VT kali IT. Paham? Nah, contoh. Ini kok sudah ada contoh ya. Nah, sebuah sumber tegangan 162 volt V peak to peak. Nah ini sebenarnya tadi belum saya bahas ya. Peak to peak itu adalah puncak dengan puncak atas dan puncak bawah. Jadi kalau 162 volt peak to peak, berarti puncak dengan 0 bagi 2. Jadi 162 bagi 2 tegangan maksimum ya. Frekuensinya 60 Hz. Menyuplai sebuah motor AC harusnya mengalir 7,5 ampere peak to peak dan tertinggal 50 derajat. Gimana gambarnya? Gambarkan aja. Nah, 62 volt peak to peak. Nah ini peak to peak itu ini. 162 bagi 2 berapa sih? 81 ya. Ini 81 ini. Nah, ini untuk tegangan. Dia bilang harus mengalir 7,5 ampere peak to peak dan tertinggal 50 derajat. Kalau misalnya tegangan mulai dari sini, sinus saya anggap sinus ya. Maka dia mulai dari 50 derajat di sini dia. 7,5 bagi 2, 3,75 ya. Kayak gitu. Gambarkan. Asumsikan bahwa yang sinus menjadi referensi 0 derajat. Oke, saya gambar ini. Tegangan 81 kan? Bentuknya berarti ininya adalah 81 per akar 2 ya. Panjangnya. Anggap dia 0 derajat. Nah ini harusnya 3,75 per akar 2. Ya, ini kan 3,75 nih. Nah, dibagi akar 2. Sudutnya tolak 50, minus 50 berarti di sini dia. Nah, sudutnya minus 50. Kelihatan nggak? Minus 50. Nah, besarnya 3,75 per akar 2. Nggak kelihatan ya? Kelihatan selesai. Ini baru tinggal sih. Ini yang tegangannya. Nah, ini harus di sini. Ini sudah minus 50. Kira-kira gitu. Nah, ini siram daya ya tadi ya, daya ya. Contoh kasus yang tadi. Yang biru itu adalah tegangannya, yang hijau itu adalah arusnya, tolak 50 derajat. Oke, ya, kelihatan. Asal, nah ini ya, yang hijau tolak 50 derajat. Nah terus kemudian saya plot powernya, instantaneous power, seperti itu boleh. Nah, yang merah itu adalah power instantaneous, power sesaat yang diserap oleh motor tadi. Oke, yang merah itu. Ya. Ada bagian yang minus. Artinya apa? Power minus berarti arahnya ke arah sumber.
Kalau positif berarti ke arah beban. Kok bisa ya? Arah sumber. Nah, motornya masih daya ke arah sumber. Tapi kalau kita lihat dari luas PT-nya, luas kurva dayanya lebih banyak mana? Lebih banyak yang benar itu positif. Lihat dari satu periodenya ya, lebih positif. Nah, rata-rata power rata-rata yang ditransfer atau power rata-rata dari kurva PT ini, instantaneous power ini, itu adalah daya watt. Jadi kalau kita hitung luasnya, luas dalam satu periode, itu luasnya rata-rata ya, jenis dari minus, yang positif dan positif, sudah nanti luas rata-ratanya, itu adalah watt yang ditransfer dari sumber kepada beban. Waktu itu, ya rata-rata. Dan ilmunya active power, satuannya watt. Ini agak susah dijelaskan. Tapi ada kasus di mana ini ada beban resistif. Ya. Beban resistif itu yang namanya beban resistif, kalau cuma resistor aja, maka tidak terjadi pergeseran fasa. R sama dengan V per I, kan gitu, nggak ada fasa yang bergeser, ya kan? Tidak ada kesamaan diferensial yang terlibat seperti pada L atau C. Kan kalau pada L kan V sama dengan L dI dt, ya kan? Atau kalau pada C, VC sama dengan C dI dt, gitu kan ya? Itu lulus SMA ya. Kan melibatkan sama diferensial, pasti tergeser fasa, ya kan? Sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus. Tapi kalau pada R nggak ada, R sama dengan V per I. Artinya apa? Tidak terjadi pergeseran fasa. Sehingga kalau misalnya tegangannya sinus, makanya harusnya sinus juga tegangannya cos, harusnya juga cos. Tidak terjadi perbedaan fasa antara tegangan. Amplitudenya mungkin beda, tapi fasanya sama. Nah, ini contohnya resistif. Yang biru itu, lihat ada biru itu. Nah, itu adalah tegangan. Hijau itu bawahnya itu adalah arus. Nah, kalau saya plot PT-nya nggak pernah minus. Kalau sih bisa, tapi nggak pernah minus. Berarti kalau beban resistif tidak pernah terjadi proses transfer daya dari beban ke sumber daya. Selalu ke arah beban. Beban resistif. Ya. Beban resistif itu pertama bisa jadi R-nya ada benar, ada resistor. Ini ada contoh resistor. Atau fenomena-fenomena yang bisa dimodelkan dengan resistor. Misalnya apa? Panas. Listrik jadi panas, itu modelnya resistor. Jadi terjadi perubahan atau konversi energi listrik menjadi bentuk energi yang lain. Misalnya gerakan. Jadi nanti di model motor itu ada resistor yang sebenarnya nggak ada resistornya, tapi itu adalah model dari konversi energi listrik menjadi gerakan. Nah, modelnya kan jadi R modelnya. Gitu. Nah, ini contoh yang lain. Bebannya induktor. Jadi kita udah tahu induktor harusnya ada tegangan 9 derajat. Yang biru itu adalah tegangan. Yang hijau yang lebih kecil itu arus terang 10 derajat. Nah, sekarang kita plot PT-nya, instantaneous power, itu yang merah. Itu yang merah itu. Yang merah itu kalau dirata-ratakan ada nggak? Nggak ada. No. Berarti induktor itu tidak menyerap daya aktif. Nggak ada daya aktif. Dalam satu periode kalau dihitung, kadang-kadang dia mendapatkan power,
Di kadang-kadang yang lain dia memberi power juga. Rata-ratanya no. Jadi gimana induktor tidak menyerap daya aktif. Dia hanya menyebabkan daya reaktif. Nah, daya reaktif ini nggak ada di teknik mesin. Kalau kita hitung generator, kita hanya pakai HP atau pakai kilo. Nggak ada kafar. Namanya daya reaktif, nanti kita lihat. Nah, kapasitor juga begini sebenarnya, cuman berbalik. Nah ini sama yang merah itu kapasitor, nol juga. Jadi baik kapasitor, baik induktor tidak menyerap daya aktif. Ya. Namanya daya reaktif. Balik ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan samaan. Nah, coba resistif dulu, resistif. Ini resistif dulu ya. Jadi pertama dia ini sama sepasan, tegangannya Vm sin omega t, harusnya Im sin omega t. Nah ini ya, jadi saya kalikan jadi ini, disederhanakan jadi seperti ini. Dan saya pisahkan nih, Vm Im per 2 kali 1, ini konstatan. Kalau yang ini komponen sinusnya, kira-kira gitu, komponen sinusoidnya, yaitu Vm per 2 cos 2 omega t ya. Sama ya dengan atas ini ya. Jadi saya pisahkan aja, ini DC, ini adalah komponen sinusoidnya. Kalau disebutkan komponen AC, yang cos atau sinus itu komponen AC. Frekuensinya 2 kali lipat ya. 2 omega. Okay. Nah, yang daya aktif itu yang ini, Vm per 2. Nilai rata-ratanya itu kan nilai DC. Masih kan Fourier kan? Deret Fourier. Apa bedanya dengan transformasi Fourier? Kenapa ada deret? Kenapa ada transformasi? Apa deret Fourier? Fourier bacanya. Fourier. Bukan Fourier tapi Fourier. Deret Fourier. Nah, ini jadi alasan nanti mengapa ya. Sehingga saya tulis ini adalah yang wattnya ya. Saya ambil yang DC-nya, ini rata-ratanya. Yang saya pisahkan, saya sebut P besar. Kalau ini P kecil nih, P kecil ini fungsi waktu. Nah, P besar ini sudah menjadi satu bilangan gitu, yaitu nilai watt, yaitu Vm per M, Vm kali M per akar per 2 atau Vm per akar 2 dikali M per akar 2. Inilah mengapa ya, orang power disukai dengan menggunakan nilai efektif. Kenapa? Karena P-nya nanti tinggal mengalihkan nilai tegangan efektif dikali arus efektif. Lihat, P yang per akar 2 itu tegangan efektif, yang per akar 2 itu adalah arus efektif. Terus 20 itu tegangan efektif. Jadi langsung aja kaliin ya, oh 20 kali sekian kali cos pi, nah gitu. Udah ya? Udah tanya? Makanya sukanya pakai effective value, kan? Maximum value. Ada maknanya ya.
tegangan efektif kali arus efektif V kali I. Nah gitu. Ceritanya begitu. Agak panjang ceritanya. Mau lagi ya? Nah yang ini untuk komponen resistif bebannya ini nggak ada minimnya karena kalau integral satu periode sama dengan nol. Tapi kalau kita lihat di yang induktif, kalau induktif jelas sama dengan nol kalau integral, dapatnya seperti ini. P-nya itu minus gini. Ini kalau integral nol, nggak ada. Nah, akhirnya apa? Akhirnya define aja ini sebagai satu besaran baru namanya Q, daya reaktif. Nah, di V kali I mirip seperti DC, tapi dia diambil ininya aja apa namanya? Bagian magnitude-nya ini. Beda dengan yang resistif. Kalau resistif memang betul-betul komponen DC yang diambil. Nah, di sini nggak ada komponen DC. Yang ada adalah yang didefinisikan sebagai daya reaktif. Ini sama dengan yang DC. Kalau sayangnya nggak diturunkan DC, ada kan? Nah, cuman beda tanda. Ya. Jadi kalau pada sumber, ini sumber ya, ini saya bicara sumber. Dari sisi sumber, minus ini berarti dia kehilangan. Dia kehilangan daya reaktif. Artinya dia supply daya reaktif kayak gitu. Kalau saya balik, ini sumber atau beban ya? Beban ya harusnya ya? Ya, beban ya. Nah, kalau nggak benar-benar ini benar. Ini induktifan. Jadi minus ini adalah berarti dia kehilangan daya. Kalau pada beban kapasitor, si sumbernya itu mendapat daya reaktif. Nah, itu sebenarnya. Oke. Nah, daya reaktif ini itu sebenarnya mathematically ada, tapi realnya nggak ada. Mesti pegang. Ada. Jadi kalau kita menghitung pembangkit itu cuma membutuhkan daya saja. Saya butuh misalnya pembangkit apa namanya 100 mega. Sebenarnya kalau kapasitas kita bisa 100 MVA, bukan 100 MW. Tapi kalau bikin turbinnya pakai MW aja. Jadi 100 MVA generatornya, 100 MVA, turbinnya 100 MW. Bukan setara. Turbin nggak kenal daya reaktif. Nggak kenal daya reaktif, nggak ada daya reaktif itu. Yang sebenarnya itu nggak ada daya reaktif. Daya reaktif itu gini deh. Dia disebabkan oleh beban. Beban yang menyebabkan daya reaktif muncul. Kalau pembangkit dia cuma provide tegangan, ya kan? Arus disebabkan oleh beban. Beban masuk ke tegangan, muncul arus kan? Nah, muncul ada daya reaktif. Kalau nggak ada tegangan, nggak ada bebannya ya nggak ada arusnya. Kalau saya biasanya gini. Ada jalan tol itu, lebarnya 5 mobil. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya mobilnya ini seragam jalannya, kecepatannya sama, arahnya sama, baru gitu. Nah ini saya sebut dengan 5 watt. 5 watt. 5 mobil 5 watt dan melewati sebuah jalan yang memang 5, yang cukup untuk 5 mobil, yang cukup untuk 5 VA. Nah, ini adalah, nanti kita balik lagi ya, tapi volt ampere kira-kira gitu ya. Suatu ketika yang lain
Ada satu mobil yang zigzag jalannya. Lebarnya tetap 5 VA, lebar jalannya 5 VA, tapi mobil yang lewat cuma 4. Nah, kondisi seperti ini saya sebut 5 VA 4 watt. Kira-kira gitu. Nah, sistem yang begini, kondisi seperti ini, itu ada daya reaktifnya. Apakah kapasitasnya berkurang? Enggak, kapasitasnya seperti 5 VA. Tapi karena bebannya begini, wattnya jadi turun. Jadi behavior beban itu yang menyebabkan tidak full 5 VA, 5 watt. Kira-kira gitu. Ini berapa VAR-nya? Nah, pakai Pythagoras. Nggak bisa langsung deh. Jadi Q sama dengan kapasitas 5 kurang wattnya 3 VAR. Kira-kira gitu. Nah, nanti kita lihat ke depan lah. Tapi yang jelas begitu ya. Jadi di listrik ini ada namanya daya reaktif yang tergantung dari beban. Kalau bebannya lampu pijar, watt semua, VA-nya jadi watt. Semuanya nggak ada VAR. Bebannya rice cooker semuanya watt. Bebannya setrikaan semuanya watt. Tapi kalau bebannya lampu TL, nah itu ada VAR-nya. 5 VAR tapi ada 5 VA tapi ada VAR-nya itu. Ada VAR dan ada watt. Jadi behavior beban itulah yang memunculkan adanya daya reaktif. Bukan pembangkit. Pembangkit cuma menyediakan tegangan. Kalau kelihatan itu ngitung KWH itu dari wattnya ya, bukan? Iya, KWH, kilowatt. Kilowatt. Nah, wattnya aja. Yang kita bayar kan kilowattnya. Jadi kalau kita pakai kapasitor atau induksi itu bisa dalam tanda kutip lebih murah. Ya enggak, kalau ngambil kapasitor kan yang berubah VAR-nya, wattnya sama. Oh, wattnya sama? Oh, iya. Nanti ada, saya bahas nanti power factor correction namanya. Berarti tidak beban terhadap pembayaran listrik, Pak? Enggak. Tapi bisa. Kalau di rumah-rumah nggak begitu pengaruh, tapi kalau di industri bisa pengaruh. Dari mana tuh? Nanti saya jelasin juga. Saya biasanya di industri di atas 90 biasanya. Kalau di bawah itu Power factor. Iya. Saya sama dosen mesin diceritain kalau di industri juga dihitung PA-nya juga. VAR-nya. Iya. VAR-nya itu untuk penalti. Nah, jadi kalau dia nanti ada caranya gitu nih ya. Kalau dulu sebelum tahun 2000, sebelum Greenport 2020, hitungnya itu berdasarkan energi per bulan. Jadi KWH, KVARH ada kan? Jadi dibandingkan, dia dapat faktornya 0,85, di bawah 0,85 dan ada yang mulai tahun 2020 walaupun belum diterapkan kan ya karena masih sosialisasi itu nanti per setengah jam kan bulan. Iya.